kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 kali ini sangat berbeda. Di tengah perjuangan bangsa Indonesia menjadi negara yang mandiri, maju, dan berdaulat, kita ditempa oleh ujian COVID-19 atau virus corona yang menjadi musuh bersama. Akankah kita bisa melewati ujian ini bersama-sama? Akankah dengan persatuan dan kesatuan kita akan bisa memenangi pertarungan dengan COVID-19? Untuk itu kita akan bicarakan dengan anggota Komisi 9 DPR RI, Bapak Rahmat Handoyo dari fraksi PDI Perjuangan, Dapil Jawa Tengah 5. Tetap saksikan program Parlemen Bicara, Suara Wakil Rakyat. Ya pemirsa, masih bersama saya Hilman Hidayat di program Parlemen Bicara, Suara Wakil Rakyat. Kita akan berbincang dengan Bapak Rahmat Handoyo, anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Dapil Jawa Tengah 5. Kita tahu bahwa COVID-19 masih merajalela di Indonesia. Kasus positif semakin meningkat dan juga kasus orang meninggal karena COVID-19 juga semakin meningkat. Dalam rangka memang memperingati Hari Ulang Tahun Indonesia yang ke-75, kita harus memiliki semangat, persatuan dan kesatuan untuk menghadapi COVID-19 ini. Kita akan berbincang dengan Bapak Rahmat Handoyo. Pak Rahmat Handoyo, sehat? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Ya, tetap semangat meskipun dalam suasana batin seperti ini, tetap semangat. Ini kan kita juga sedang masih terus ya Pak, berjuang dengan COVID-19. Dalam rangka memang memperingati Hari Ulang Tahun Indonesia yang ke-75, sebenarnya apa Pak refleksi dari anggota DPR RI Pak? Yang pertama tentu kita puji syukur kehadirat Tuhan ya, Allah Subhanahu wa taala dalam bulan yang bagus, yang luar biasa ini dalam rangka memperingati hari kemerdekaan kita. Kita tentu biasanya adalah suatu hal yang kita jalani dengan suasana yang kemeriahan, kemudian rasa syukur. Kita tetap meskipun rasa syukur tetapi dua suasana yang berbeda. Yang biasanya kita berlomba, penuh bergairah, sekarang seluruh dunia tak terkecuali Indonesia. Dalam hal tahun sekarang, bulan Agustus, kita masih mendapatkan ujian sebagai manusia, sebagai bangsa, ujian COVID. Yang ini menjadi refleksi kita bersama. Apa hikmah yang perlu kita ambil? Itu yang paling penting. Kalau dulu 17 Agustus 45 adalah masa kita belajar, hiruk pikuk bersatu padu bergotong royong untuk proklamasi kemerdekaan. Nah sekarang sebenarnya ada momentum luar biasa. Meskipun dalam suasana seperti ini kita diuji berat sebagai umat manusia masalah kesehatan gitu. Nah ini berarti kan ada perbedaan tentang bagaimana kita menyemangati persatuan dan kesatuan di Republik ini Pak. Ketika dulu sebelum kemerdekaan kita persatuan dan kesatuan untuk melawan penjajah, tapi hari ini kita juga mempunyai musuh bersama yaitu COVID-19. Nah itu tadi yang saya sampaikan bahwa ada hikmah luar biasa di saat kita diuji berat sebagai umat, sebagai bangsa, uji kesehatan, bahkan termasuk jiwanya. Nah dalam hikmahnya adalah momentum yang luar biasa kita untuk bersatu. Bersatu padu, bergotong royong untuk mengendalikan COVID-19. Seirama dengan pemerintah sebagai pemimpin dalam hal untuk mengendalikan, kita harus bersatu padu dengan masyarakat, pemerintah daerah, semua pihak, kita harus bersatu padu. Tapi yakinlah, hanya dengan persatuan itulah kita akan bisa menang dan bisa mengendalikan COVID-19. Nah kalau Bapak lihat sendiri sebenarnya kita tingkat kedisiplinan atau tingkat persatuan dan kesatuan masyarakat di seluruh elemen ini seperti apa sih Pak? Apakah memang sudah baik atau belum? Ya, ini yang selalu saya sampaikan kepada seluruh masyarakat, bahwa ini adalah hal yang budaya baru ya. Yang selama ini kita selalu adat ketimuran, selalu cipika-cipiki, cium tangan, kemudian juga harus salaman, sekarang harus dipaksa, mohon maaf, harus dipaksa dengan budaya baru, kebiasaan baru, harus jaga jarak, harus berdisiplin tinggi untuk cuci tangan sesering mungkin, dan harus bermasker. Nah, sesuatu hal yang baru sederhana memang, tetapi di dalam praktek kenyataan di lapangan harus kita akui masih banyak yang belum menganggap itu suatu kebutuhan.
Padahal harus saya sampaikan dan semua pihak kita sampaikan. Hanya dengan cara disiplin 3 hal tadi itulah kita bisa mengendalikan. Tetapi saat ini harus diakui masyarakat kita itu belum terbiasa dengan budaya itu. Padahal dengan budaya baru itu, dengan disiplin itu adalah satu-satunya yang paling utama dalam rangka mengendalikan COVID-19 sambil kita menunggu vaksin maupun obat. Tetapi sampai sekarang kita juga masih proses perjuangan untuk membumikan budaya baru itu, kebiasaan baru itu. Berarti bisa dikatakan pemerintah dan masyarakat ini belum siap menghadapi era new normal saat ini, Pak? Kalau bicara siap tidak siap, pemerintah manapun nggak ada yang siap. Tetapi dengan kondisi seperti ini, pemerintah sudah mengambil keputusan untuk 3 hal tadi, protokol kesehatan, protokol kerumunan massa, ya mau tidak mau wajib hukumnya untuk disukseskan, dikerjakan, dilakukan oleh semua pihak. Tidak bisa bahwa pengendalian COVID ini hanya tugas pemerintah. Pemerintah hanya tugas dirijen, hanya membuat aturan. Nah, ketika aturan itu diterjemahkan kepada masyarakat, pemerintah daerah juga harus menggawangi, harus mengendalikan. Rakyat juga harus bersatu padu untuk mengikuti itu. Tapi kalau tidak, ya nggak akan bisa kita menang, Mas. Kalau toh bisa, tetapi masih jauh dari harapan. Masih lama kita mengendalikan COVID-19. Jadi saya berharap kita mengajak ke semua pihak bahwa ini bukan tugas pemerintah. Tapi tugas pemerintah, tugas rakyat, tugas pemerintah daerah, dan tugas pokok dari semua pemimpin-pemimpin bangsa. Saya juga harus pahami bahwa masih ada sebagian kecil rakyat menganggap bahwa ini adalah seolah-olah suatu musibah yang dibikin, tanda petik gitu. Suatu musibah yang seolah-olah menjadi satu yang dikendalikan oleh pihak asing. Udahlah, Konspirasi. kalau ada konspirasi atau tidak, faktanya kita menghadapi ujian ini. Faktanya kita sudah banyak korban. Faktanya rakyat, semua pihak sudah berpengaruh dan berefek domino ke semua kehidupan. Kita kesampingan itu. Yang jelas adalah kita sudah di hadapan mata, ujian sudah ada, ayo bersatu padu, bergotong royong untuk mengendalikan COVID-19 dan berdisiplin tinggi. Banyak juga Pak pihak yang menyoroti soal bagaimana penanganan COVID ini. Sebenarnya pemerintah ini lebih fokus kepada pengendalian kesehatan atau kepada pemulihan ekonominya. Saya ilustrasi begini, bahwa anggaran 600 triliun yang dinaikkan menjadi 900 triliun sekian, itu 87 triliun untuk kesehatan. Artinya apa? Hanya berapa persen untuk pengendalian kesehatan? Bahwa COVID ini tidak sebatas ansih kesehatan. Tidak, Mas. Oke, pemicu utama adalah COVID soal kesehatan. Tapi implikasinya itu loh. Belakang-belakangnya itu loh. Dampaknya seluruh kehidupan, ekonomi, sosial, budaya-budaya yang baru, sosial juga banyak yang PHK. Ini yang membutuhkan dampaknya yang sangat signifikan di luar kesehatan. Kalau kesehatan, mohon maaf, begitu kita mudah-mudahan ya, begitu kita menemukan vaksin, kemudian kita sampaikan kepada seluruh rakyat, ya kita insya Allah bisa cukup mampu mengendalikan. Tapi ingat, dampaknya itu tidak setahun 2 tahun. Berapa industri yang sudah mengalami runtuh, sudah mengalami tutup, sudah PHK. Bahkan sekarang ini sudah, meskipun belum resesi, nanti kalau bulan berikutnya itu resesi, pertumbuhan 0%, pasti resesi. Pembicaraan kita semakin seru nih Pak ya, tapi akan kita lanjutkan pada segmen yang Ya. selanjutnya. Tetap di program Parlemen Bicara, Suara Wakil Rakyat. Ya pemirsa, masih di program Parlemen Bicara, Suara Wakil Rakyat. Saat ini juga saya masih bersama Bapak Rahmat Handoyo ingin membicarakan tentang bagaimana perkembangan COVID. Pak, memang kita saat ini sedang memaknai sebuah kehadiran kemerdekaan yang baru, rasa kemerdekaan yang baru, bahwa hari ini ya kita mau tidak mau harus meyakini berjuang melawan COVID-19. Tapi sebenarnya kalau yang Bapak lihat, kan kita dicanangkan sebagai bagaimana menjadi Indonesia yang maju, negara yang berdaulat, negara yang mandiri, negara yang sejahtera. Bapak yakin nggak sih Pak, sebagai anggota DPR RI Komisi 9 ini, kita akan bisa melewati ujian ini? Yakin dan harus yakin, Mas Hilman. Kenapa? Coba kita refleksikan tahun 45 itu.
Bangsa ini ada karena perjuangan, doa, dan persatuan, dan gotong royong ada. Momentumnya dulu adalah bagaimana merebut kemerdekaan. Nah, sekarang ini adalah momentum merefleksikan apa yang sudah dilakukan oleh pejuang bangsa. Saat ini adalah ada ujian yang besar. Nah, ini adalah butuh perjuangan, butuh persatuan, butuh gotong royong dalam rangka bersama-sama mengendalikan COVID-19. Nah, kalau kita yakin dan harus yakin, dengan keyakinan itulah kita akan bisa keluar dari ujian COVID-19. Dengan cara apa, Mas? Dengan cara tadi gotong royong, dengan berdisiplin tinggi, dan percaya trust kepada pemerintah. Ingat, harus trust kepada pemerintah, karena pemerintah dalam hal ini mengendalikan sebagai dirijen tertinggi dalam melawan COVID-19. Mereka bikin aturan, pemerintah bikin kebijakan, diimplementasikan, dilaksanakan oleh dengan pemerintah daerah. Ayo bergotong royong. Dan daerah dan rakyat bersama-sama melakukan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Sederhana kok, jaga jarak, disiplin, jaga kesehatan, dan cuci tangan. Kalau itu disiplin, yakin, dan harus kita yakin kita akan menang melawan COVID-19. Nah, berarti ini kan tingkat kepatuhan di masyarakat ini yang perlu masih. Ya, kita ini adalah suasana budaya baru yang berbeda ya. Emang harus pelan-pelan. Tetapi kita tidak lelah. Bagaimana budaya baru itu caranya bagaimana membumi ke rakyat. Bukan kepaksaan, tapi sebuah kebutuhan. Ayo kita selamatkan keluarga kita masing-masing, selamatkan lingkungan, selamatkan warga, dan jangan salah, kita berdisiplin bukan menyelamatkan kita sendiri, keluarga kita sendiri, tapi menyelamatkan bangsa. Kalau itu sudah membumi kepada seluruh elemen masyarakat, saya kira suatu hal yang bisa dan yakin. Karena dengan kita selamat dan bisa mengendalikan COVID-19, baru kita akan bisa menatap wajah bangsa Indonesia ke depan. Kalau kita masih berkutik masalah kesehatan, maka implikasinya luas, Mas. Ekonomi akan sangat terpukul sekali. Tapi begitu kita bisa berdisiplin tinggi, kita bisa mengendalikan bergotong royong, baru kita akan melihat masa depan itu cerah. Nah, ya setatnya itu disiplin dan bergotong royong. Dan tadi kan Bapak memang sempat menyoroti soal bagaimana kita mempunyai momentum nih Pak, perjuangan yang baru ya kan Pak. Berarti kan sebenarnya bangsa ini punya modal yang besar Pak untuk memenangi beberapa peperangan atau beberapa perjuangan. Nah, nilai-nilai apa yang harus Iya, ditanamkan? betul. Ya, Pak? Itu saya senang dengan pertanyaan itu. Nilai-nilai apa, modal apa? Ya modalnya itu yang apa yang disampaikan oleh para pendiri bangsa ini, Mas. Persatuan, gotong royong, disiplin tinggi. Dengan itu kita bisa mencapai kemerdekaan, menang melawan penjajah, para pendiri bangsa. Saat ini juga kita dengan disiplin tinggi, kita bersatu, kita tidak saling menyalahkan, bergandengan tangan, yakinlah masa depan itu akan kita raih dengan menang melawan COVID-19. Tapi kalau kita dengan saling menyalahkan, tidak percaya kepada pemerintah, apalagi ini kita refleksi kemerdekaan tidak menaungi dengan melihat nilai-nilai dulu, ya masih panjang kita COVID ini. Tetapi kalau kita momentum 17 Agustus ini, bulan Agustus ini kita merefleksikan perjuangan bangsa, yakin saya dan harus yakin bahwa kita akan menang gitu loh. Ya kita tahu bahwa masalah kita masih sebagian banyak, harus diakui, masih banyak yang di pasar, yang lain bukan menganggap suatu hal, satu kebutuhan dan suatu bahaya. Ya harus kita sadarkan dengan cara yang baik, dengan edukasi. Ya kalau perlu saya kira tidak perlu represif, tapi pemerintah pusat bekerja sama dengan daerah, bekerja sama dengan Polri, kita sadarkan, kita bumikan budaya baru. Nah ini Pak kan kita ya memang dampaknya pada kesehatan, pada ekonomi, tapi juga hari ini pada ketenagakerjaan Pak. Banyak juga masyarakat yang hari ini akhirnya menganggur dan akhirnya menilai bahwa ya biasa ini COVID ini. Ya, saya kira ini memang tugas bersama-sama, tetapi pemerintah juga tidak tinggal diam. Mereka sudah melakukan suatu program-program untuk mensiasati dan menanggulangi dampak-dampak langsung maupun tidak langsung terkait dengan COVID ini. Salah satunya ada stimulun buat UMKM. Ada stimulun untuk korporasi perusahaan besar BUMN. Ada juga bantuan langsung berbentuk BLT. Ada juga bantuan langsung dalam bentuk tenaga kerja yang di bawah gaji di bawah 5 juta. Itu adalah
cara pemerintah dalam rangka menanggulangi dampak COVID-19 di luar dampak kesehatan. Kalau kesehatan on the track lah, kita sudah melalui tinggal menunggu COVID itu dengan penemuan vaksin. Tetapi dengan dampak-dampak yang ini pemerintah sudah on the track saya kira. Tinggal fungsi parlemen mengawasi apakah itu sudah tepat sasaran. Bantuan-bantuan sosial, bantuan-bantuan untuk UMKM yang terdampak, bantuan korporasi yang mengalami kesulitan likuiditas, perbankan, tinggal parlemen mengawasi. Kalau sudah on the track ya jalan aja terus. Ya kan baru-baru ini Presiden mengingatkan tuh Pak yang soal. Ya itu tadi makanya negara kan sudah menyiapkan anggaran. Ketika serapan anggaran salah satu yang selalu diminta oleh Presiden karena APBN ini menjadi lokomotif stimulun bagi pembangunan di saat ekonomi kegiatan yang di swasta maupun sektor di luar pemerintah itu belum bergerak. Nah, disitulah uang negara, APBN, APBD menjadi penggerak. Karena begitu ada belanja publik, belanja modal, belanja barang, itu kan larinya ke rakyat juga. Larinya ke pengusaha juga. Larinya ke, nah, akhirnya itu akan menggerakkan. Itulah makanya Pak Jokowi dalam hal ini Presiden kita cukup gemes. Tapi saya kira cukup positif kok. Mereka juga mengejar bagaimana agar kendala-kendala yang teknis itu bisa diperlonggar. Kendala-kendala administrasi yang selama ini menjadi ketakutan tanda petik ya, karena ya harus rigid dari sisi hukum, tolonglah diperlonggar karena ini ada Perpu nomor 1, selama itu untuk kemaslahatan umat tidak akan dipermasalahkan dalam hukum. Jadi saya kira pemerintah sudah mengambil langkah-langkah yang sudah benar begitu. Masih semangat ya Pak ya? Wah itu luar biasa, harus kita semangat, dengan semangat kita bisa menang Mas. Ya, kita akan kembali kepada segmen selanjutnya, tetap di program Parlemen Bicara Suara Wakil Rakyat. Ya pemirsa, masih bersama saya di program Parlemen Bicara Suara Wakil Rakyat. Pak, kita semakin suruh membicarakan tentang refleksi dan makna kemerdekaan hari ini di tengah masa pandemi. Ya Pak, kan memang hari ini kita akan yakin melewati ujian ini Pak. Kalau menurut Bapak sebagai legislatif, strategi apa Pak yang cocok dan tepat kita untuk melewati di tengah masa pandemi? Pertama, budayakan hal yang baru, membumi kepada masyarakat. Yang kedua, jangan saling menyalahkan. Yang ketiga, trust kepada pemerintah. Dan yang keempat adalah ayo bergotong royong, ayo momentum bersatu. Karena dengan persatuan, bergotong royong, kerjasama ini telah membuktikan Indonesia merdeka. Maka dengan momentum ini, dengan cara yang 4 tadi hal itu, kita pasti akan menang. Dengan cara itu saya kira kita bisa akan mengendalikan dan menang melawan COVID-19. Dan jangan lupa bahwa yang kena itu seluruh dunia ya. Hindarkan hiruk pikuk yang tidak bermanfaat ya saling menyalahkan, kemudian juga menimbulkan isu-isu sosial di medsos. Ya, dalam momentum yang baik ini juga saya juga berharap kepada seluruh pihak, semua pihak, ayo bermedsos di medsos dengan yang bijak, dengan suasana yang baik, kita saling menyemangati, jangan memberi ketakutan-ketakutan. Itu adalah energi negatif. Saatnya bangsa kita ini, momentum 17 ini, kita kumpulkan energi positif dan langkah positif dan pikiran positif. Karena dengan itu Mas, kita akan menang melawan COVID. Nah ini ada menarik ya Pak, dalam tagline bagaimana dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan kita yang 75, Indonesia maju dan mencintai produk buatan Indonesia, banggakan produk buatan Indonesia. Iya. Nah, apakah memang ini adalah salah satu nilai yang untuk mendorong, mensupport sesama anak negeri Pak? Ya saya kira itu hal yang sangat luar biasa ya, kita mencintai produk dalam negeri. Karena dengan apalagi dengan momentum saat ini ya, ekonomi di luar juga pasti kendala, ekspor impor juga kembali kendala, saatnya lah kita harus mencintai produk dalam negeri. Bangsa kita ini bangsa besar, bangsa yang kaya raya sumber daya alam. Orang tidak kalah kecerdasan dibandingin bangsa lain. Tetapi makanya dengan adanya stimulun dari anggaran dari negara, ada momentum seperti ini, ya saatnya lah kita harus basic bahwa kita kemandirian dalam bidang ekonomi. Berbudaya dalam bidang kebudayaan. Itu perintah atau warisan Bung Karno. Ya.
Warga Bung Karno yang sangat lekang, kebaikan tidak akan terlekang dari zaman itu. Sampai kapanpun akan itu pegang, karena itu hal yang kekinian terus begitu ya. Jadi saya kira dengan kita terus berdikari, ya saatnya lah kita mengoptimalkan sumber daya alam yang ada, diolah kita sendiri. Salah satunya adalah coba Pak Jokowi dengan sawit yang dihantam di Eropa, tapi kita bisa mandiri kok. Mengoptimalkan dengan apa? Kita naikkan diesel kita dengan menggunakan kandungan lokal sawit kita. Itu salah satu sumber daya yang terbaharui. Belum lagi UMKM kita yang selama ini ada yang masih tergantung kepada ekspor impor. Ya saatnya lah kita menganak emaskan bangsa sendiri. Ya saya kira ini momentum Mas Hilman, dengan COVID ini kita optimalkan sumber daya alam, sumber daya manusia kita, tenaga kerja kita, dan termasuk kerajinan kita, ya kita gerakkan dalam rangka untuk mandiri. Saya kira momentum ini kalau kita lolos, kita bermandiri bidang ekonomi, mandiri bidang sumber daya alam, sumber daya manusia, ke depan, masa depan bangsa kita pasti akan lebih cerah. Ini ujiannya harus dilewatin dulu ya, untuk Indonesia yang lebih maju. Harus dilewati dan harus lolos dan harus menang. Ini adalah kalau bahasanya ini jembatan emas untuk kita maju gitu ya. Jembatan emas ini kan ujian ini. Ketika kita lolos jembatan emas itu kan, kalau ini ujian kita lolos dengan persatuan, gotong royong, berdisiplin tinggi. Wow, bangsa kita akan maju dan diterima sebagai bangsa yang besar. Dan Bapak sebagai anggota DPR, apa nih upaya yang akan dilakukan untuk memaksimalkan bagaimana persatuan dan kesatuan kita menghadapi COVID-19 ini? Tentu kita DPR kan ada 3 fungsi, Mas. Legislasi, anggaran, dan budget. Budget kita berikan penguatan apapun kepada negara dalam rangka untuk perang melawan COVID. Ya. Kemudian kebijakan dalam legislasi dalam hal untuk penguatan COVID, untuk pengendalian, ya kita perkuat RUU atau undang-undang yang kaitannya dengan bagaimana untuk ekonomi itu bisa lari. Nah, yang berikutnya adalah fungsi pengawasan. Nah, kita fungsi pengawasan ini kalau memang sudah on the track, jalan aja apa yang dilakukan oleh pemerintah. Dan yang berikutnya tentu kita berharap, saya mendorong kepada semua pihak, pemerintah pusat, TNI Polri, daerah, dan seluruh masyarakat, ayo bergandingan tangan, ayo membumikan budaya baru. Karena saya percaya betul bahwa ini dampaknya tidak setahun 2 tahun, masih bisa panjang. Pengamat juga mengatakan begitu. Makanya dengan cara bergandingan tangan, bergotong royong, ya berdisiplin tinggi, ya kita akan bisa menang. Dengan cara itu membumikan budaya baru. Terakhir Pak, mungkin closing statement, harapan kepada pemerintah dan mungkin himbauan kepada masyarakat bagaimana kita menjaga persatuan dan kesatuan di tengah masa pandemi. Pertama, rasa syukur pada kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa ya. Bulan Agustus, bulan yang mulia buat bangsa Indonesia. Ini adalah momentum untuk bersatu, momentum untuk bergotong royong, momentum berdisiplin, dan ada momentum menang melawan perang COVID-19. Makanya ayo bergotong royong, percayalah kita semua akan mampu dan menang melawan COVID-19, dan masa depan bangsa akan cerah. Percayalah bahwa ini badai pasti berlalu, dengan berlalunya itu kita akan menuju bangsa yang maju, bangsa yang disegani, dan punya kepribadian dan mandiri dalam segala hal. Begitu Mas. Dirgahayu kemerdekaan bangsa Indonesia. Merdeka. Itulah pembicaraan saya dengan Bapak Rahmat Handoyo. Memang ada beberapa hal yang harus tetap dijaga oleh pemerintah dan masyarakat untuk kita bagaimana memenangi COVID-19 ini. Di tengah hari kemerdekaan kita yang ke-75. Ada beberapa nilai yang tetap harus dijaga oleh masyarakat. Terutama adalah bagaimana nilai gotong royong menjaga persatuan serta kesatuan bangsa. Kita yakin kita akan menang melawan COVID-19. Terima kasih Pak Rahmat atas perbincangan kita hari ini. Sama-sama. Alhamdulillah, semoga menyemangati Pak masyarakat yang ya. Kita akan menang menuju Indonesia yang maju. Sampai jumpa.